Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping ada perang ideologi, juga ada perang legitimasi. Jadi legitimasi ini akan nampak dari adanya perubahan politik, iklim politik atau suhu politik pada masyarakat. Dan di Indonesia perubahan politik tahun 1967 menghasilkan perang legitimasi. Nah, sebenarnya perang legitimasi juga sebenarnya bukan merupakan warisan masyarakat masa kini, tetapi pada masyarakat masa lampau juga sudah ada kebiasaan-kebiasaan untuk melegitimasikan kekuasaan dari suatu rezim, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya negara Kertagama jelas merupakan karya legitimasi bagi Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, karena di situ legitimasi prapanca itu sangat menonjol dengan karya puja sastranya pada karya Desawarnana yang oleh Brandes disebut dengan Kakawin Negara Kertagama. Nah, kemudian Mataram misalnya legitimasinya dengan Babat Tanah Jawi. Dan nanti Babat Tanah Jawi juga ada legitimasi dari Raja Mataram, misalnya Pakubuwono I, karena menjadi Raja Mataram yang dianggap masih terah dari Ki Ageng Giring, nah sehingga memerlukan legitimasi baru. Nah, kita lihat bahwa Babat Tanah Jawi ini mengandung legitimasi dari beberapa raja yang pernah berkuasa di Mataram itu. Dan nanti para elit politik di lokal juga banyak membuat legitimasi dengan karya-karya babat lokal yang kemudian dianggap sebagai tradisi besar pada masyarakat itu. Jadi kalau kita lihat hubungan antara kerajaan dan kabupaten itu seperti hubungan tradisi besar dan tradisi kecil. Nah, tetapi di kabupaten itu pun ada tradisi besar yang ada di kalangan keluarga bupati, tetapi juga ada tradisi kecil pada kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi sebenarnya perang legitimasi itu sudah terjadi sejak lampau, jadi bukan sesuatu hal yang baru. Dan tampaknya perang legitimasi itu akan selalu muncul di dalam penulisan sejarah. Nah, kita bisa melihat misalnya ketika Soekarno sebagai presiden yang menjabat ya antara tahun 1945 sampai 1967, jadi selama 22 tahun ya dia dilegitimasikan dengan presiden yang pernah berpidato pada tanggal 1 Juni mengenai dasar negara Pancasila. Dia sebagai orang yang menyebut dirinya sebagai orang yang menggali nilai-nilai Pancasila dari bumi Indonesia yang sudah tertanam ratusan tahun yang lampau. Suatu pernyataan yang ahistoris. Nah, itu termasuk legitimasi. Kemudian legitimasi Soekarno diperkuat dengan penyebutan gelar-gelar yang serba agung
nelayan agung misalnya, atau dengan paduka yang mulia. Dan kemudian juga legitimasi Soekarno yang paling menonjol adalah penetapannya sebagai presiden seumur hidup. Nah, tetapi ketika terjadi perubahan politik, maka narasi Soekarno pada masa Orde Baru tentu saja akan sangat berbeda dengan narasi pada zaman Orde Lama. Nah, dari pembacaan terbitan ya buku pada masa Orde Baru, maka yang muncul adalah narasi yang lebih banyak ya, atau cenderung mendiskreditkan Soekarno. Jadi kalau Anda membaca buku-buku terbitan masa Orde Baru, misalnya buku memoarnya Amir Mahmud misalnya, kemudian tokoh-tokoh yang lain pada zaman Orde Baru, maka seringkali di situ ada narasi yang menyatakan bahwa Soekarno adalah orang yang bersalah ya, karena beliau tidak membubarkan PKI misalnya. Bahkan muncul tuduhan-tuduhan yang tidak bernalar yang menyatakan bahwa Soekarno terlibat di dalam peristiwa G30S PKI. Suatu nalar yang aneh. Mengapa Soekarno harus melakukan coup atau kudeta terhadap dirinya sendiri? Saya kira Soekarno juga tidak mungkin ya melakukan adu domba terhadap Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia misalnya. Karena tidak mungkin, karena Soekarno adalah tokoh pemersatu bangsa. Maka Soekarno tidak mungkin melakukan adu domba terhadap kaum nasionalisme, kaum agama, maupun kaum komunis. Nah, yang mempunyai kebiasaan adu domba, maka tampak sekali ada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya melakukan adu domba. Ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali nalar atau logika yang tidak mungkin gitu ya. Bahkan kemudian berkembang, kalau begitu Soeharto nih dalam G30S PKI atau Gestok PKI. Nah, memang kelihatannya yang mempunyai keuntungan dari peristiwa itu adalah Soeharto memang. Tetapi kalau Soeharto disebut sebagai orang komunis karena dianggap mempunyai komunikasi atau berkomunikasi dengan Latif, salah satu pelaku penculikan jenderal, maka kemungkinan besar Soeharto adalah orang yang tahu peristiwa itu. Tetapi tampaknya Soeharto ini termasuk jenderal yang agak tersingkir, atau jenderal yang bukan jenderal utama, sehingga Soeharto tidak dijadikan korban atau catatan daftar calon korban yang akan diculik gitu ya. Karena memang Soeharto kelihatannya tersingkir dari lingkaran pertama jenderal-jenderal di sekitar Presiden Soekarno. Dan kelihatannya Soeharto ini sangat diremehkan oleh kalangan yang lain. Nah, sehingga mereka menjadi terkejut ketika Soeharto bisa mengambil alih situasi gitu ya,
Jadi kalau Soeharto adalah seorang komunis, maka ketika dia berkuasa selama 32 tahun, mestinya Indonesia sudah menjadi negara komunis. Tetapi Soeharto tidak melakukan penyebaran komunisme di Indonesia. Jadi itu logikanya juga tidak masuk akal ya ketika orang mengatakan Soeharto ini seorang komunis. Kalau dia sebenarnya seorang komunis, pasti Indonesia sudah menjadi negara komunisme, menjadi berpaham komunisme. Tapi nyatanya tidak, gitu ya. Bahkan Soeharto itu katakanlah memberantas paham itu. Bahkan dia melakukan, ya, orang seringkali mengatakan bahwa dia telah melanggar super semar dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia dan melarang ajaran Marxisme, Leninisme atau komunisme. Jadi saya kira kalau Soeharto ini seorang komunis, maka selama 32 tahun negara NKRI adalah negara komunisme. Ternyata tidak. Nah, berarti teori atau anggapan yang mengatakan bahwa Soeharto terlibat, Soeharto adalah komunis, itu tidak terbukti. Ya, jadi yang jelas di sini memang ada fitnah-fitnah yang ditebarkan. Jadi penebar fitnah bisa kita lihat pada masa yang lampau, pada masa sekarang, ya, kelihatan sekali fenomenanya. Jadi memang itu salah satu strategi dari komunisme untuk menebar fitnah-fitnah dan menjatuhkan lawan-lawan politik ketika mereka merasa sudah sangat kuat, sehingga Baharudin Lopa dan Abidin, gitu ya, telah menulis buku Bahaya Komunisme, ya, suatu buku yang sangat bagus untuk dibaca oleh banyak orang, bahwa komunisme itu mempunyai strategi-strategi yang harus dipelajari oleh banyak orang, sehingga orang itu bukan menjadi seorang komunis, tetapi bisa menjadi orang yang bisa menghadapi komunisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.